sekali memberikan sekolah dan undangan kami dalam rangka kegiatan pembahasan aksi nyata pendidikan calon guru tunggal anak kabupaten. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, dan juga juga dan syukur kita haturkan kehadiran kami sama kami dalam rangka kegiatan pembahasan aksi nyata untuk sertifikat praktek budaya positif. Kegiatan ini kami lakukan adalah agar apa yang kami peroleh tentang budaya positif dalam rangka pengembangan budaya positif sekolah kita ini bisa dirasakan atau
sampai sekolah pun kita bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah. Jadi untuk kegiatan Ibu Ani bersama Ibu Adel ini sangat baik. Karena kita pun tidak mampu untuk belajar sendiri. Jadi kalau ada teman lain yang sudah punya pengetahuan berbagi dengan kita, sangat baik. Biasanya kita yang sudah pendidikan orang dewasa seperti ini itu lebih cepat apabila informasinya itu langsung dari yang sudah mengalami. Ini coba untuk berbagi apa yang sudah diperoleh selama ini, kiranya ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi saya berharap kita semua yang ada di sini dengan pikiran positif ini energinya akan keluar baik untuk kemajuan sekolah kita. Tidak ada maksud dan tujuan untuk mengumpulkan kita di sini semua bukan untuk apa-apa, tetapi kita berbagi. Kita berbagi bagaimana sama-sama kita mengelola sekolah kita ini supaya menjadi lebih baik. Kita harus menjadi orang yang bersyukur dengan apa-apa yang sudah kita peroleh selama ini, sehingga kita mampu berada di segala waktu. Ya, saya kira kegiatan ini, karena ini kegiatan ini sebenarnya itu lebih banyak memotivasi diri, pengembangan diri yang didapat selama ini sebenarnya itu seperti refresh dari apa-apa yang sudah kita peroleh selama ini. Dan bagaimana kita mulai melaksanakan dan kita melihat untuk menilai hasil ini baik atau tidak, tentunya memerlukan semua orang bersama. Baik. Supaya itu tidak masalah ya kalau umpama mau Aurel, Ani ya, tapi bisa menjadi lebih baik. Ya baik Bapak Ibu, kita bisa mendengarkan penjelasan dari Aurel untuk kegiatan berbagi budaya positif. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih banyaknya lagi nanti kita dengarkan langsung dari Aurel dan Ibu. Silakan dari Ibu Ani dan Aurel, apa kolaborasi itu masing-masing? Bagaimana itu? Oh ya. Oke, saya menyimak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Saya bersama Ibu Ani, sebenarnya kami di dalam ini ada 6 materi. Dari waktunya ada hanya 60 menit, hanya 60 menit saja. Kemudian karena ada 6 materi, maka kami berdua bagi 3 materi. Ibu Ani akan membawakan materi 1, 2, dan 3, dan saya melanjutkan materi 4, 5. Terima kasih dan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Kita sebelumnya di kepala sekolah yang telah memberikan kesempatan, dukungan dan fasilitas yang luar biasa kepada saya dan keluarga untuk mengikuti program pendidikan budaya ini sampai 2 bulan ini. Pada hari ini saya akan berbagi pengalaman, pengetahuan sedikit kepada Bapak Ibu semuanya. Saya berharap ketika nanti kita sudah mengetahui, kita sudah memahami praktek terima kasih Pak Mik. Nanti kita cari lagi Pak Mik ya. Oke, gimana Bapak Ibu, ada sedikit masyarakat?
Ya. Baik, lanjut. Ibu Aurel. Karena saya sudah selesai, lanjut Bu Aurel untuk menyampaikan materi berikutnya. Silakan Bu Aurel, semangat Bu Aurel. Ya. Semangat, Bapak Ibu Guru juga semangat. Karena kita akan melihat posisi kita nanti di mana. Kita menjaga diri kita sendiri. Ini akan kemarin saya rasanya ketika posisi gambar sebelah dulu, ya ampun, saya seperti ini toh ternyata. Saya harus berubah. Itu apa ya? Istilahnya flashback kembali ke kita sampai seperti ini. Ya. Nanti setelah ini kan ada RPL. Ini bukan sekedar sosialisasi. Kita mulai berubah. Jadi kita bukan hanya dengarkan, tapi kita memang sudah mulai implementasi. Karena kita sudah IKN. IKN itu sejatinya yaitu tadi semuanya berpusat kepada siswa. Pada peserta. Kita benar-benar memposisikan kita sebagai Bapak Ibu, materi keluaran yang menarik sekali. Saya sampai menangis baca itu. nah, kalau Bapak Ibu sebenarnya bisa menilai saya sekarang ini sudah jauh berubah cara penanganan siswa. Kalau Bapak Ibu memperhatikan style saya, itu sudah berubah total itu. Saya menangis waktu belajar ini, saya membaca ini itu. Saya orang-orang satu-satu di dalam yang merasa berdosa banget, soalnya dalam anak saya masih seperti itu. Akhirnya saya berusaha untuk lebih menaikkan posisi saya seperti itu. Meskipun kadang-kadang yang nanti posisi pembebasan bersalah itu mungkin akan juga bisa tanyakan itu nggak boleh. Silakan Bu Aurel, mari kita mengupas diri kita. Silakan. Baik, terima kasih. Saya menyampaikan apa yang telah Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan membawakan materi ada 3, yaitu yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kedua adalah tentang restitusi, tentang 5 posisi kontrol tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ani, dan yang ketiga adalah tentang segitiga restitusi. Kita langsung saja. Materi yang pertama adalah tentang kebutuhan dasar manusia, dunia dan dunia berkualitas. Ya, ini adalah pertanyaan pemantiknya. Ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar adalah seorang guru wali kelas, saya ambilnya di SD ya. Kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta kesalahan mereka dengan paksa. Jika kita sebagai bapak ibu guru menghadapi situasi seperti Ibu Ambar ini, apa yang kita lakukan? Dan banyak sekali kita mendapati siswa-siswa kita itu nakal di dalam kelas ini. Sebagai posisi kita sebagai seorang guru, kira-kira apa yang kita akan lakukan kalau menghadapi situasi? Itu hanya pertanyaan pemantik saja. Kemudian, kenapa? Alasan apa Doni melakukan ini? Maka itu kita harus tahu menggali apa yang diinginkan oleh Doni. Ya, kita ketahui bahwa ada 5 kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Setiap hari kita makan, minum, itu adalah salah satu kita memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau kita tidak makan berhari-hari, pasti kita ada kasih
itu adalah kita salah satu dalam rangka memenuhi kebutuhan kita yaitu kebutuhan pangan. Nah, untuk kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk misalnya kesehatan, rumah, makan, makanan. Ya, kita bilang dulu ada kebutuhan pokok ya, primer, sekunder, tersier, juga kan. Nah, dalam kasus Doni tersebut tadi, apabila ketika kita menggali jawaban dari Doni, apabila Doni menjawab bilang karena ia lapar, karena orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan. Maka ketika siswa kita mengalami kenakalan itu, biasanya kita langsung memberikan hukuman tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ani. Langsung spontan. Ini kalau tadi langsung paksa sekali, itu bisa saja spontan pada saat itu. Tidak ada tanya-tanya. Nah, ketika kita menggali, ternyata kita tanya ke Doni, ternyata itu adalah dia berusaha untuk survive. Yang kedua, kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh manusia itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa. Ya, kebutuhan kasih sayang yang diterima ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, untuk memberi dan menerima kasih sayang yang akan menjadi bagian dari. Ketika kita sudah tidak menjadi bagian dari kita asal apa ya sayang. Kemudian kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Juga ada masalah yang kemarin, kenapa dengan dia ya. Nah, berarti kita merasa kita harus tetap selalu terhubung dengan teman kita. Seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, bahkan dengan binatang peliharaan pun. Nah, dimana kelompok kita bergabung. Nah, dalam kasus kembali kepala Doni, kita kupas kembali kasusnya Doni tadi. Ketika kita menanyakan Doni dalam kasus tadi itu, apabila Doni menjawab alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya itu jadi memperhatikan dia. Ya. Ketika teman melakukan tindakan itu pada gurunya dan guru memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya itu menjadi memperhatikan dia. Nah, itu mungkin biasa dilakukan oleh ibu Bukti. Dia melakukan kepada orang tua, berarti anak itu sudah membutuhkan kasih sayang dan tulus. Ya. Kalau dia melakukan kenakalan seperti itu, kita melakukan kepada orang tua, berarti dia sudah memenuhi kebutuhan kasih sayang dan ya. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, atas keterampilannya, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini adalah kebutuhan penguasaan. Nah, kembali ke kasus Doni tadi. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat, temannya itu jadi takut. Iya kan? Ya. Ketika dia merasa hebat, teman itu menjadi takut. Berarti power ada di dalam dia. Berarti itu kebutuhan dasar yang sudah dipenuhi Doni adalah power. Maka dari itu kita harus mendeteksi dulu anak-anak kita jangan langsung memberikan hukuman langsung begitu anak nakal kita langsung pak, kita harus bertanya. Ya, mungkin saya juga dulu juga salah satu. Ketika anak melakukan itu saya langsung dengan pelukan dengan apa yang ada di situ. Tapi sekarang setelah saya belajar ternyata itu salah. Ya, yang keempat adalah kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba.
tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, dalam kasus Doni lagi, apabila jawaban Doni tadi dia merasa bosan dengan bekal makanan tiap hari, mama kasih saya nasi goreng terus, tempe goreng terus. Nah, berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Dia kepingin mencoba merasakan makanan kembali. Itu adalah kebutuhan yang sedang dipenuhi adalah kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun di tahun hidupmu. Nah, menurut Glaser, menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka senang asik-asik saja, padahal kita gemas-gemas dengan mereka asik saja. Ya. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Kalau yang dia senangi pasti dia akan konsentrasi sama sini. Nah, dia sedang berkonsentrasi tinggi. Bahkan teman yang datang mengganggu dia pasti dia akan usir. Karena berarti dia lagi konsentrasi tinggi. Karena itu kan yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengkoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggunakan makan saat mereka berbicara buruk. Mereka masih terlihat lucu. Itu berarti kalau kasus Doni tadi menjawab apabila dia melakukan karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi pada teman-temannya, nah berarti dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan. Dan iseng-iseng saja dia senang. Dia lihat gemas, dia lihat kalau temannya menjadi ekspresi menjadi marah, kadang saat itu pun dia senang, dia masih tertawa-tertawa saja, dia masih lucu. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan itu, kebutuhan kesenangan. Nah, kalau begitu, apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin sekolah? Itu menjadi pemimpin sekolah bukan berarti kepala sekolah ya, kita harus pahami. Pemimpin sekolah bukan kepala sekolah. Kepala sekolah itu adalah itu pemimpin yang berbeda. Pemimpin sekolah berarti kita tidak pemimpin belajar kita di sana. Ya, berdasarkan konsep 5 kebutuhan dasar tadi, itu menunjukkan lingkungan budaya sekolah yang positif dan tidak dijelaskan oleh lingkungan. Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat diraih dan bisa disebut sekali-kali. Yaitu Ani sampaikan itu memenuhi kebutuhan tertentu di lingkungan. Ya. Kemudian yang berikut adalah dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas ini adalah ketika kita juga pasti memiliki orang-orang yang berharga di dalam hidup kita. Mungkin suami, keluarga, itu adalah orang-orang atau lingkungan sekolah, itu adalah hal-hal yang orang-orang yang berpengaruh atau sangat berperan dalam hidup kita. Nah, ketika kita saja sebagai seorang guru kita memiliki orang-orang yang berharga dalam hidup kita, apalagi seorang murid. Murid itu pasti mereka membutuhkan orang-orang yang berharga di hidup mereka. Oleh karena itu, ketika kalau kita memasukkan yang salah ke siswa kita, pasti mereka akan gagal mendapatkan itu. Padahal mereka tidak harus mereka memimpikan mendapatkan seorang guru yang humble, guru yang ini, tapi kita tidak menjadikan itu. Itu adalah tentang dunia berkualitas. Ya, kita masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua tentang 5 posisi kontrol. Kaitannya dengan hubungan Doni tadi masih. Kalau tadi kita hanya baru memilahkan kebutuhan mana yang dia akan penuhi. Sekarang tentang posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ini adalah pertanyaan pemangkit juga. Kasusnya nih. Lisa dan Hana dipanggil ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Indra Lisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Lisa di sosial media. Banyak sekali data. Kasus yang kedua,
Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Pada saat hadir, Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar sebelum saya pemilih teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid mengikuti pembelajaran dan menemukan perilaku Anto di pembelajaran. Nah, bila kita adalah seorang guru yang baik, penerapan disiplin apakah yang akan kita lakukan dalam anak dari Anto? Mungkin saya bisa mendengarkan jawaban dari Bapak Ibu Guru dari kasus Anto dan Hana. Tisa Hana dan Anto. Kasar mungkin menurut kita, tapi menurut itu biasa aja. Nah, ini yang harus mungkin kita diskusikan hari ini, sehingga tidak setiap kata-kata kasar itu kita anggap sesuatu yang, tapi kita bisa tanya, kenapa? Terus mungkin tadi itu ya, karena ada yang dipanggil itu hukuman itu. Mungkin tidak semua itu menimbulkan hukuman, tapi bisa dibikin menjadi menjadi tanggung jawabnya. Itu kan menurut kita tadi menurut Bu. Ini kalau menurut Bapak Ibu kira-kira bagaimana supaya kita nanti pada saat kita ketemu kasus yang seperti ini kita sudah bisa langsung action. Jadi saya mau kegiatan ini bukan sekedar hanya seperti ini, tetapi kita langsung sudah action. Jadi semua wali kelas ini biasanya berhubungan dengan ini. Kadang kita pun kalau dengar anak-anak kita langsung hanya otomatis itu siapa, kenapa? Biasa kan Pak Sam juga begitu, Pak Sam coba panggil itu anak itu kenapa bicara ini? Ini Pak, ini penanganannya kan ya? Ini sebenarnya penanganannya, bukan memvonis, bukan menghukum gitu ya. Ini yang harus mungkin kita rubah paradigma. Yang merubah paradigma itu tadi judulnya di atas tuh, ini merubah paradigma. Kita kembali ke pemikirannya awal mendidik itu seperti apa. Kita kembali, karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Kita masih pola feodal. Kan kita masih yang lama, kolonial kan, lama. Jadi kalau itu tidak dengar langsung. Jadi kita terposisi itu. Kita ini semua guru itu kita seperti itu. Sementara anak sekarang ini dia kan tidak lagi zaman sudah berubah. Ya ini dia menerima segala macam ini kan dia tidak ada saringan, tidak seperti kita dulu. Nah ini kalau kasus-kasus yang seperti ini mungkin kita bisa per orang dengan kasus di lingkungan sekitarnya mungkin bisa cari tahu kenapa ada itu ya. Ya, oke, baik. Baik, dengan pertanyaan pemancing tadi, mari kita coba lihat program disiplin positif itu yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh dengan dosen itu dengan pendekatan restitusi. Dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kelompok. Apa itu restitusi? Jika kita mulai agak sedikit mulai berubah, apa itu restitusi? Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itulah yang disebut dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, Ya, yang karakter. Ya. Nah,
Posisi yang pertama ada 5 posisi kontrol itu. Posisi yang pertama adalah posisi kita sebagai penghukum. Itu mungkin yang Ibu sudah sampaikan tadi, bahwa posisi saat sekarang kita berada pada posisi penghukum. Apa-apa sedikit dihukum, apa-apa sedikit langsung pukul, apa-apa sedikit kita langsung ambil tindakan pada saat itu. Itu berarti kita lagi memposisikan diri sebagai penghukum. Nah, penghukum ini bisa saja menggunakan hukuman fisik atau juga verbal. Kalau fisik, yang mana terlambat dengan seperti sampah, verbal dengan kata-kata. Nah, kata-kata seperti apa? Kita bisa dengan kata-kata patuhi aturan saya, atau awas kamu ya, awas kamu ya. Nah, kita selalu menunjuk awas kamu, 2 kali 3 kali lagi awas kamu. Kadang kita sendiri, termasuk saya itu. Ya, kamu selalu saja salah, selalu saja terlambat. Nah, terlambat terus. Selalu saja pasti yang terakhir selesai kerjanya. Tidak bisa yang pertama. Berarti kita masih memposisikan diri kita sebagai posisi yang kedua. Nanti kita masing-masing berefleksi diri, kira-kira saya posisi di mana. Posisi yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Ya. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Kalau pembentuk tadi dengan suara keras. Kalau posisi yang kedua ini menggunakan suara yang lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau berani. Jadi ketika panggil siswa, kita diam sampai dia juga justru senang tidak bunyi. Karena kita diam, kita belum bersuara apa. Dengan kita membuat suasana itu hening, pasti dia akan merasa tidak tenang. Kenapa ini? Ya, itu berarti kita pasti membuat dan memposisikan diri kita sebagai membuat merasa bersalah. Artinya pembuat yang tadi yang disebut tadi. Ya, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti biasa ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu biasa kalau atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Atau berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Berarti kalau kata-kata yang keluar seperti itu, berarti kita masih berada di posisi pembuat merasa bersalah. Posisi yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga. Kalau tadi teori kontrol sudah dijelaskan oleh Ibu Ani, posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, kalau kita berada pada posisi teman, tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau bisa juga positif. Jadi kita memposisikan diri sebagai teman itu bisa positif, bisa juga negatif. Nah, kata-kata yang biasa keluar kalau kita memposisikan diri sebagai teman, ayolah bantu demi bapaknya demi ibu, bisa kan? Atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini ibu sudah kasih kau ini dan sebagainya, atau bapak sudah kasih kau ini segala macam. Ya, atau ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, tapi nanti ibu bantu bereskan. Kali ini tidak apa-apa, atau kali ini tidak apa-apa ya, nanti bapak bantu bereskan. Nah, kalau kata-kata itu seperti itu, berarti kita berada pada posisi kontrol sebagai teman. Ya, pada posisi kontrol sebagai teman, ya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Murid akan senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja negatifnya adalah bahwa murid tersebut dia akan tergantung, ada ketergantungan pada guru. Itu negatif. Dia hanya bisa mau membantu pada guru tertentu saja. Guru lain dia tidak mau. Itu berarti sebagai teman.
dia akrab dengan siswa, ayo kamu begini segala macam. Tapi ketika guru itu tidak ada, guru lain suruh dia tidak akan pernah mau. Itu yang positif, itu yang hal negatif. Dan itu berarti positif kontrol kita ada di posisi sebagai pemantau. Dan yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Pemantau berarti kita mengawasi, kita memantau. Ya, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang biasa diajukan oleh seorang pemantau biasanya, peraturan di sekolah kita ini apa ya? Tanya. Buat saya setiap hari Senin, Selasa, Rabu kita berpakaian ini, Rabu, Kamis, Jumat pakai ini. Ya, itu berarti sanksinya apa, konsekuensinya apa? Itu berarti kita masih berada di posisi sebagai pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data. Ini loh, ini minggu lalu kamu ini ada datanya. Nah, kamu sudah berapa kali bisa di buku ini? Itu sebagai bukti atas perilaku seseorang. Berarti kalau seperti itu kita berada di posisi kontrol sebagai pemantau, posisi yang nah. Posisi kontrol yang terakhir atau yang paling tertinggi adalah posisi sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita tidak lagi mau buku, tidak lagi ya nanti ibu bantu ya kali ini dan lain sebagainya. Tetapi kalau di posisi manajer, anak itu dipersilakan untuk mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri. Nah, ketika dia mempertanggungjawabkan perilaku sendiri, dia memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan di dalam dia, itulah sejatinya adalah namanya merdeka. Ya, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali kepada keyakinan kelas. Setelah kita membuat keyakinan kelas, kalian akan kembali kepada mereka. Apa yang kalian yakini? Menghormati orang tua, atau keyakinan kelas, budaya bersih dan lain sebagainya. Kemudian, apakah kamu meyakini? Tanya kembali dia, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Ya, kita tidak lagi sebagai posisi yang mengumpulkan. Biar kita berusaha menemukan anak itu dia bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang diri. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kita tanyakan kembali kepada dia. Bukan kita yang menentukan. Besok kau harus gini ya. Tetapi kita tanyakan kembali. Dan itu sudah saya lakukan. Saya mencoba mempraktikkan ketika siswa itu banyak sekali membawa topi di dalam kelas, topi yang bukan topi sekolah ke dalam lingkungan sekolah. Beberapa kali saya mencoba membuat dengan cara restitusi ini dan ya sampai sekarang sih saya belum lihat lagi ada yang membawa topi. Saya berusaha kemudian ya tulis ya hari yang beberapa minggu lalu itu saya mencoba membuat restitusi. Mereka sekira dari restitusi kita membuat langsung kesepakatan. Kapan ya kamu sepakat dengan ibu kapan? Kira-kira dari kamu kapan? Oh ibu saya hari Jumat, oh ibu ada yang Jawa itu kan nanti hari Senin ya kalau ada. Oh ya sudah ibu catat ya sesuai dengan kesepakatan. Gitu. Jadi kita tidak langsung mengukur rambut panjang atau misalnya kumis panjang sini kalau masuk sekolah kenapa kamu? Itu berarti sebelah ini. Ya, jadi posisi manajer itu adalah posisi yang paling tinggi. Nah, untuk posisi 4 dan 5 pemantau dan manajer ini itu adalah kita dalam rangka membantu motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri.
Kalau posisi 1, 2, dan 3 itu masih motivasi ekstrinsik, masih dari luar, belum dari kesadaran dirinya sendiri. Tapi kalau posisi 4 dan atau posisi 5 itu masuk untuk motivasi intrinsik, motivasi yang keluar dari dalam diri, dia bertanggung jawab atas kesalahan sendiri dan dia bersedia untuk mengubah. Ya, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik. Tadi kembali pengertian tentang kita kembalikan kepada kelompoknya dengan karakter yang ya, di hipotesis inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang berakhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Ya. Materi yang terakhir yaitu tentang restitusi. Kalau tadi kita masih memposisikan diri, posisi kita di mana, sekarang bagaimana cara kita melakukan restitusi ini? Menangani kasus-kasus yang anak-anak kita banyak sekali sekiranya, Bapak Ibu guru masih setiap kelas itu pasti mengenai. Nah, bagaimana kita menangani? Yaitu kita dengan menggunakan restitusi. Ya. Restitusi ini ada namanya segitiga restitusi. Yang paling mendasar adalah menstabilkan identitas. Itu yang paling dasar. Yang berikut, yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas atau stability the identity. Ya, itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan termasuk dan mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Maka kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak yang salah mengatakan kalimat-kalimat seperti itu. Buat salah itu tidak apa-apa. Semua orang yang pasti melakukan kesalahan, tapi tidak berarti kita membiarkan kesalahan itu terjadi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk diri sendiri? Ya, tentu akan sulit melakukan restitusi apabila anak yang membuat salah terus fokus pada kesalahan. Ada 3 alasan untuk itu, yaitu ada rasa bersalah. Nah, ada rasa bersalah itu kita menguras energi. Rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Kemudian, kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Dalam kondisi ini, orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri dari kata mencari solusi. Yang ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita hanya bisa mengontrol apa yang akan terjadi di masa depan dan menikmati. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun
dulunya misalnya. Padahal kamu bisa melakukan lebih dulu dari ini ya. Misalnya dia sudah melakukan kesalahan. Misalnya kesalahan apa, kita akan bilang kepada kamu bisa akan melakukan yang lebih dulu daripada yang kamu lakukan sekarang. Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Nah, kalau kita melakukan ini, berarti kan kita mengaitkan kira-kira kebutuhan apa yang nanti dia penuhi. Apakah kebutuhan tadi, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan ada di kebutuhan tadi. Kemudian kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ketika dia melakukan alasan, menyampaikan alasan-alasan, kita sampaikan kepada mereka. Kamu patut mencapai sesuatu yang penting kamu lindungi. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang lain. Karena kan anak-anak kan mereka suka mempertahankan argumennya mereka. Tetapi kita boleh sampaikan itu, tapi kamu boleh mempertahankan itu. Kamu bisa tambahkan dengan sikap yang baik. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan 2, maka anak akan siap ditemukan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan ini menghubungkan keyakinan anak yang dia inginkan. Misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati yang tadi sepakatan dalam keyakinan kelas yang disampaikan oleh Ibu Ani. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa? Kalau misalnya dia sudah melakukan kesalahan, kalau kamu buat kesalahan seperti ini, kamu bisa melakukan yang lebih buruk itu pasti. Nah, kira-kira kamu mau jadi orang seperti apa nanti ke depannya? Pasti kita akan sampaikan. Oh, pasti saya akan menjadi dan saya pernah melakukan itu. Saya akan sampaikan itu. Saya sudah pernah mencoba. Mereka akan sampaikan, oh kalau kami begini, nanti mereka tetap berpikir, oh saya pasti akan menjadi begini, bla bla. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya dari ini. Apakah kamu ingin menjadi orang sukses, bertanggung jawab, atau bisa bersalah? Ya. Mungkin tadi yang telah disampaikan oleh Pak Sam tadi, misalnya ambil apa yang pertanyaannya Ibu Ani tadi. Guru ambil hati siswa, kemudian bagaimana kita mengarahkan hati ke siswa, kemudian menjadi teladan. Ya, itu adalah sesuai dengan semua yang kita jawabkan. Ada 3 di sini. Yaitu yang pertama adalah tubuh ingarso sung pulodo ingma dio mangkarso tubuh budaya. Selama ini kita membahas tubuh budaya. Kita mungkin belum paham apa semboyan kehadiran ini. Yang pertama adalah ingarso sung pulodo. Tadi Pak Hasan sampaikan kita harus menjadi contoh, harus menjadi teladan. Saya juga belum sampai ke situ karena harus teladan. Harusnya 6:30 saya sudah stay di sekolah, dan sekarang saya sudah siswa sudah 6:30 di sekolah. Berarti saya belum memberikan teladan. Ya, harusnya guru menjadi teladan. Guru ingatso imadio mangkarso, di tengah kita memberikan motivasi kepada siswa. Dan tidak menjadi seorang pemukul, tidak menjadi seorang pembuat rasa bersalah dan lain sebagainya. Karena kita memberikan motivasi siswa, dan yang terakhir adalah budaya kita dan teladan kita memberikan dorongan. Jika mereka bisa menemukan kemerdekaan, kemudian kita dorong dia bagaimana kita menjadi seorang guru yang sungguh-sungguh bisa memberikan anak-anak itu bisa menemukan sendiri apa yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Itulah dari adalah siswa yang kita tidak memaksakan anda. Kita tadi sudah sampaikan tapi bagaimana kita menggali potensi siswa sesuai bakat dan minat. Maka dalam pembelajaran kita yang
hal yang paling pertama kita lakukan kita adalah melakukan assessment diagnosis. Juga kemarin kita pakai di PM juga masih sampai di situ. Yang pertama kita melakukan assessment diagnosis. Kenapa? Karena itu kita melihat potensi siswanya, melihat minat siswanya, melihat bakat siswanya, sehingga kita melakukan pembelajaran, proses pembelajaran di dalam kelas kita tidak menyamakan, tidak lagi pakai metode ceramah yang kita samaratakan dari siswa yang 1 sampai siswa yang ke-30, tetapi kita bisa memilah-milahkan itu berdasarkan yang pertama kesiapan belajar siswa. Kalau SD sudah mulai diterapkan, misalnya mereka guru SD loh, sekarang kita lihat bagus sekali mereka memilahkan berdasarkan kesiapan belajar siswa. Siswa yang belum bisa membaca dikelompokkan menjadi satu kelompok, yang sudah baca mulai lancar dikelompokkan menjadi satu, yang sudah baca lancar sekali dikelompokkan menjadi satu. Nah itu dalam itulah siswa yang merdeka. Kita itu sudah namanya melakukan asesmen diagnosis. Nah ketika kita melakukan pembelajaran kita tidak sama ratakan, karena kalau yang sudah lancar dia akan menjadi bosan. Yang tidak tahu kita sudah di kecepatan 10 kilo, anak ini masih di kecepatan 0 kilo. Anak itu tidak akan sampai, lalu kita menyalahkan siswanya. Ini saja kamu tidak bisa. Nah, padahal kita tidak melakukan karena dia belum sampai di sini. Tapi kita harus melakukan. Nah, dengan demikian kita bisa melakukan namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, disitulah diferensiasinya. Itu berdasarkan kesiapan belajar. Ada juga berdasarkan minat. Minat siswa ini macam-macam. Ada yang suka menari, ada yang suka olahraga. Kemudian di dalam kelas pembelajaran ada yang kinestetik, ada yang sukanya audio, ada yang suka seperti kemarin saya mau belajar masuk di kelas 2 udah. Ibu kemarin katanya mau video kesayangan video mana? Oh berarti saya langsung saya jadi audio. Kita harus sebagai seorang begitulah pembelajaran. Ada yang suka main bola, ada yang macam-macam. Tidak berarti pelajaran misalnya pelajarannya ada di tanaman, anaknya suka bola kita langsung ke situ dan main bola. Tidak berarti. Dan mungkin kita memberikan contoh-contoh dalam pembelajaran kita dengan mungkin seorang pemain bola yang mungkin tentang bola-bola, itu pasti mereka senang. Kalau kan hanya kita bisa itu adalah namanya pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya. Kita perlu refresh metode kita selama ini. Kita harus mencari, merefleksikan mana yang perlu kita tingkatkan dari diri kita. Materinya bagus, ini menguras kalau saya itu menguras emosi ke belakang. Jangan Bapak Ibu yang masuk di dalam kelas yang langsung kontak dengan siswa. Saya pun sebenarnya seperti demikian. Saya ini bukan hanya sekedar berbicara dengan guru, berbicara dengan siswa, tetapi lebih banyak. Tetapi saya mencoba untuk bisa saya menjadi guru, menjadi siswa, menjadi orang yang mempunyai tanggung jawab. Tadi banyak sekali yang disampaikan. Kita mulai hari Senin ini kita sudah mulai bisa mencoba untuk mengulik diri kita masing-masing. Anik dan Laura itu bisa jadi sumber inspirasi. Sudah lebih dahulu belajar, kalau belajar di kegiatan fintech seperti ini itu lengkap dengan melaksanakan contoh-contohnya. Nanti setelah ini kita merefleksikan apa selama ini sudah dilakukan, apa yang mau kita perbaiki. Itu dulu di dalam waktu yang singkat ini. Nanti di hari Selasa Ibu Aurel dan Bu Ani pun bukan berarti sudah ikut, sudah lebih lagi tidak, tetapi ini dalam rangka bagaimana meningkatkan
kemampuan semua. Ini kan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sekolah kita. Apalagi sudah ditunjang segala macam sekolah kita ini. Ya kan? Ada biaya begitu banyak, ada bantuan bertubi-tubi. Kepercayaan itu tidak satu kali, dua kali. Mungkin orang lain itu susah seperti model kita, tetapi kita yang diberikan begitu banyak rezeki kok kita tidak memanfaatkan. Jadi Bapak Ibu, kita mulai dari sekarang memperbaiki diri. Tadi itu contoh-contoh. Kalau memang ada kita masuk di kelompok itu, mungkin kita mau perbaiki, kan bukan berarti langsung kita tidak, pasti di masing-masing contoh, di masing-masing tadi itu kriteria-kriteria itu ada yang sisi positifnya. Itulah yang mungkin kita tingkatkan. Itu. Dan satu lagi, karena ini pembelajaran yang kita fokuskan kepada mahasiswa, benar-benar bukan berarti semuanya itu tidak menghamba ini dalam artian bukan sampai ya, tetapi benar-benar kita harus paham jadi kayak apa maunya anak-anak kita ya. Kayak contoh-contoh kasus anak-anak yang sampai saat ini tidak pernah sekolah, harus dalami betul kenapa. Itu apakah karena dia betul-betul sudah tidak mau, apakah dia ke sekolah itu hanya untuk ikut tren, ya kan sudah dibilang anak sekolah kan gitu ya. Nah, terus kita coba mengelolanya. Kalau memang dia sudah tidak mau, kita kasih alternatif, berikan alternatif. Kalau sekolah formil sudah tidak bisa, ada sekolah non formil yang bisa diikuti. Ya, seperti tadi Agus itu yang depan itu kan dulu sebenarnya sini Puan. Saya tanya, dapat saya juga. Jadi anak-anak yang putus dari sekolah ini diarahkan untuk ikut. Itu salah satu, ya artinya ini kita fungsi sekolah itu pun ada di situ. Kita coba memperbaiki. Karena tadi itu ya, tadi anak-anak berkata kasar, ini kenapa? Mulainya dari mana? Apakah kita juga sudah pernah menyampaikan kepada anak kalau kata-kata ini tidak boleh? Coba direfleksikan ke belakang. Kayak mencuri bahan-bahan tanam yang ada di dalam lingkungan sekolah. Apakah kita sudah pernah menyampaikan gitu ya tadi? Apakah kita sudah pernah menyampaikan kalau kamu mencuri tanaman ini, kalau kamu mengambil tanaman ini tanpa memberitahu, ini mencuri. Dan sementara kan ada keyakinan di kita itu apa saja yang ada di dalam lingkungan, di dalam rumah kita ini boleh diambil, ya kan? Tetapi apakah seperti itu? Dan ini yang tadi itu berikanlah tanggung jawab dari kesalahan itu, berikanlah tanggung jawab. Bentuk-bentuk tanggung jawab ini ada sih semua. Bisa, itu ya. Ya, atas kesalahan itu. ya. Jadi seperti anak-anak yang di rumah saya kemarin merefleksikannya begitu. Saya itu betul-betul seperti ditampar karena Bu Ani terus teman-teman semua anak-anak itu anak-anak di rumah itu yang curi, kan luar biasa. Artinya itu kan namanya mengkoreksi saja kan gitu. Terus saya juga anak-anak ini, tapi saya tidak, kenapa saya harus salahkan dia? Saya kan belum pernah kasih tahu kalau ngambil barang orang mencuri. Dan saya itu saya berusaha untuk tadi itu ya tidak tetapi saya mencoba merefleksikan seperti apa tadi Bu Awal tadi saya belum bisa jadi contoh satu bukan saya mau memuji pas saya tidak, tapi di SMP itu karena tingkah laku anaknya macam mana, dia itu pagi-pagi sekali sudah harus ke sekolah. Saya bilang kenapa? Anak-anak itu di sekolah kalau datang cepat itu macam-macam dikerjakan. Jadi kalau tidak diawasi kita itu siapa yang mungkin kita memang ada makan terus banyak kasus juga. Jadi dia kayak gitu langsung otomatis itu. Kalau pagi itu jam 6 tuh sudah heboh mau ke sekolah ini sekarang gitu. Artinya itu kan kesadaran dari dalam begitu. Jadi ya ini saya kira itu contoh-contoh baik yang bisa kita coba. Kan seperti anak misalkan, saya mencoba untuk disiplinnya. Kan bukan saya ya, tapi saya bersepakat dengan dia. Ya kan saya belajar
bisa. Kan bapak ibu guru saya rasa pagi-pagi juga mendandakan ya bapak gitu ya. Karena sekarang ada di depan, masuk ini harus matikan motor kan jadi risih. Karena saya kan nggak suruh bapak ibu guru kalau masuk matikan motor kan enggak. Tapi ya jadi tapi saya pun nggak nyuruh besok datang pagi-pagi kan enggak. Anak saja yang saya posisikan seperti itu. Saya bisa seperti itu karena kesempatan saya lebih banyak daripada bapak ibu kan? Karena ya saya juga bisa seperti itu karena saya di dalam lingkungan sini. Jadi ya mungkin kita tinggal bekerja sama saja ya. Kita mulai memang dari diri kita. Jadi memang kalau makanya kenapa saya sering-sering kalau ada masalah dulu selesaikan dulu di rumah. Jangan bawa masalahnya ke sini nanti yang di sini yang jadi macet nanti. Jadi kalau ada masalah selesaikan dulu, jangan dibawa. Itulah bagaimana kita mengelola diri kita, emosi kita. Benar-benar masuk ke sini, benar-benar sudah masuk di lingkungan yang menyenangkan. Sehingga energi kita ini, budaya energi positif kita ini keluar. Ya. Sekarang pagi-pagi saya juga hobi sekali foto-foto, video-video. Saya bagikan supaya apa teman-teman ya silahkan kalau mau di apa kita diambil kan gitu ya. Ada respon. Oke ya. sekali anaknya lagi banget. Nah, artinya apa ya? Kemarin juga saya ini hanya cerita-cerita aja. Anak-anak itu gini, membandingkan kepala sekolah. Jadi saya bilang sama sekali tidak boleh membandingkan person. Itu kurang bagus. Ya, itu kurang bagus. Karena kalau membandingkan itu sampai kapanpun orang tidak akan pernah sama. Tapi kalau karakternya yang menuju ke situ itu boleh bisa jalan bareng. Tapi kalau orangnya yang dibandingkan itu kita tidak akan pernah sama. Jadi balik anak tubuh kenapa di sana tidak sama dengan sini? Ya namanya aja sudah beda. Terus kalau membandingkan segala macamnya tidak usah membandingkan. Tetapi kamu cukup merasa bangga dengan punyamu. Itu orientasi. Jadi itu ya Bapak Ibu, saya kira mungkin Untuk pengarah kita bersama saya dengan dua orang maaf ya kita harus ada tindakan nyata. Bagaimana kita menerapkan dari itu dalam setiap hal ketika anak melanggar atau melakukan kesalahan di luar kendali mereka itu. Jadi yang melakukan itu bukan hanya kami berdua, tapi bagaimana kami bisa berbagi cara untuk melakukan supaya budaya disiplin itu betul-betul kelihatan semua. Oke, mungkin saya bertanya aja kepada Bapak Ibu untuk budaya positif kita pembinaan karakter di pagi hari itu apakah itu bisa dilanjutkan? Yang setiap pagi anak datang jam 9 itu bisa dilanjutkan ya. Tapi saya bisa, cuman ada beberapa yang perlu dibenahi. Mungkin kita memberikan penanggung jawab. Karena anak-anak yang tidak punya jam, tidak punya jam berapa, akhirnya untuk sampai ke lapangan itu mereka tidak cepat. Itu memang masalah cara penjualan dan sebagainya. Tapi itu karena kita tidak ada penanda bel di jam menunjukkan 40 pukul, kan hanya analogi atau jam sendiri saja menunjukkan. berarti untuk pembinaan disiplin tetap harus ada penanda. Meskipun bukan banyak ada jam di mana itu orang tidak bisa melihat. Bagaimana dari Pak Sam, bagaimana kira-kira? Kan Pak Sam yang selama ini ya kan, jadi ini kira-kira gimana? Kalau saya itu kemarin kenapa saya melihat anak-anak kita bisa tidak? Ternyata bisa. Berarti seperti itu. Ditingkatkan gitu ya. Untuk semakin ya kan semakin gerakannya tuh semakin sakit gitu ya. Itu memang benar harus ada penanda. Tadi itu akhirnya si siapa yang sering
Ya sudah dia menyusun aja. Kan kita tidak memberikan vonis, tidak memberikan apanya ya. Itu ya. Mungkin ini loh Bu, apa namanya, anak-anak kadang-kadang masih berdiri, kenapa belum jam karena jam dia tidak menyediakan Ya, oke. jam gitu. Berarti tetap harus ada penanda ya, penanda waktu, ya, penanda waktu. Oke, ini kita penanda waktunya ini mau pakai apa? Mau tetap pakai sirine itu, ataukah kita hanya dengan tanda apa gitu mungkin bisa? Karena kalau kita pakai jam bisa mungkin resikonya banyak. Tetap kembali ke bel, kita bunyikan sekian menit Ya. itu ya, penanda waktu bel dibunyikan ya, sekali Hanya sekian detik panjang. itu ya. Ini kita sepakati ya di antara kita semua, karena kalau tidak di antara kita disepakati itu nanti apa gunanya gitu ya. Kita sudah mencoba, anak sudah mau ya. Jadi kalau yang kita ajak ini sudah mau, berarti kita pun harus komit itu ya, kita pun harus komit gitu ya. Nah, jadi kita mulai pelan-pelan ya. Tadi itu tetap seperti itu ya, tetap di depan, tetap seperti begitu jam 7, absennya pun tetap, hanya saja mungkin tadi dia supaya nggak bosan, atau itu diganti. Mungkin Ibu kalau misalkan menarik, ini kreativitas apa Iya. Kalau pasti membuat bentuk-bentuk yang atraktif juga mungkin. Ya, siapa yang buat? Gitu ya. Jadi membuat apa kreativitas ya. Kalau purpose ini kan anak ini kan sudah ini ya, anak diminta untuk kreatif ya. Iya. Dari anak dulu ya. Supaya tadi tuh yang maksudnya Pak Sam membuat tulisan-tulisan itu bisa. Ini pun tadi itu ya, kalau di SD oke lah. Kalau kita sudah di tingkatan ini kita tidak bisa seperti itu karena dia sudah tingkatan analisis ya. Jadi anak sudah bisa kita itukan dulu sehingga anak ini semua yang tidak bisa dia akan berlomba-lomba ke situ. Itu ya. Nah ini tadi itu ya, membuat lomba, membuat kreativitas ya. Karena dari beberapa tugas-tugas ini kan anak ini setiap kali kan sibuk ya. Ya berarti kan selama ini anak cuma pulang kerjaan gitu ya. Udah. Ada lomba. Jadi kita membuat lomba kreativitas kayak Pak Sam ya, atau mau membuat tulisan penulis. Jadi bukan dicetak dan tidak, membuat tulisan kayak papan sekolah ramah, sekolah apa ditulisin. Gitu. Kemarin saya bilang Bu Yolenta ini ini digambar dia nggak monoton ya. Kasih motif-motif ini apa Papua ya, dia apa digambar motif Papua-nya Jawa, sudah gambar Jawa, jadi kan gitu ya. Tapi ya nggak usah yang ya ini sederhana aja gitu ya. Itu bisa dipoto, ditulisin juga bisa. Sayangilah aku, siramlah aku pun perlu makan minum, bisa itu ya. Jadi kan sederhana tapi bikin anak biasa kan gitu. Kira-kira ini apa? Bisa ya? Bisa ya? Oke, saya kira mungkin ini Jumat ya, waktu kita nanti kita lanjutkan kembali. Yang jelas di hari Senin ini kita ada penanda waktu ya untuk Senin Selasa ya, ada penanda waktu tetap di jam 7. Jadi pas jam 7 itu bel sekali, panjangnya mungkin ya 5 menit, ukuran waktunya terlalu lama, 2 detik 3 detik gitu. Kita sambil lihat ini. Jadi itu pun masuk di kurikulum operasional sekolah itu ya. Jadi dibunyikan selama 2 detik misalnya itu ya, sekali 2 detik itu. Bisa ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk kelompok, di dalam kelompok itu ada kreativitas. Nanti
Jadi diminta masing-masing anak itu mencoba untuk membuat itu aja dulu yang kita coba. Ya. Kalau disiplin sudah pasti, jadi tetap bagi pasal menulis disiplin datang jam sekian apa segala macam itu ditulis sih. Dan itu masuk di kurikulum sekolah, bukan asal tata tertib, tapi itu masuk di dalam peraturan di dalam kurikulum sekolah. Jadi itulah kurikulum kita. Ini kita untuk yang pembinaan karakter, pembinaan disiplin. Nanti selanjutnya kan saya bilang di semester depan kita untuk yang pembinaan karakter kita 1 jam. Nah, ya kita untuk pembinaan karakter di semester depan ya kita rencanakan 1 jam. Tolong Pak Sam, Pak Daud, Pak Mik merancangnya. Di dalam 1 jam itu misalnya ada kegiatan ibadah, ada kegiatan melatih membaca apa segala macam, ada semua di situ. Tidak perlu kita ada sholat duhanya seperti itu. Sholat duha pun kan nggak mesti yang macam-macam. Kita siapkan, kita punya bekas-bekas apa bekas-bekas ini kan banyak sekali. Cuci bersih, dihamparkan di lapangan. Kita sholat Pak Sam pimpin, nanti besok Pak Rom pimpin, nanti yang ini anak laki-laki yang pimpin. Kan bisa. Karena kita ini kelas besar, ya. Di sekolah-sekolah yang besar-besar itu nggak punya musola yang besar-besar. Dia modelkannya begitu, dia pakai lapangan. Di semua anak itu seperti itu. Ya. Kalau umpama najis bisa kita atasi ya kan, kita bersihkan dulu lapangannya, makanya kita harus bekerja sama semua orang ini. Itu, ya. Ini nanti bisa dimasukkan di OSIS. Jadi bukan kita semua yang kerja, biarkanlah OSIS ya. Ya demikian ya Bapak. Ya, terkait dengan saya mau menyampaikan itu untuk pembahasan kan tidak ada data tertentu macam ini. Kita berharap apa yang kami peroleh berdua ini tidak hanya untuk kami dan anak-anak yang kami berikan objek. Saya pengen untuk menyiapkan waktu atau memberikan jadwal untuk kami bagaimana kami bisa menjelaskan kepada teman, misalkan satu mobil selesai baru kami bisa bisa. Itu bisa. maka begini ini kayaknya Efektif kan? Yang mau, yang enggak kan enggak. Kan itu ya. Tapi sebenarnya saya pun tidak negatif thinking sama yang enggak mau kan gitu. Saya positif thinking aja. Datang pun itu gesturnya kan saya juga tahu lah ya. Dia negatif, dia positif, apa kan tahu lah. di depan sana kan tidak enak. Ya artinya ini kan di awal kita bersepakat dulu. Kita nggak usah banyak-banyak. Kita mulai dari sedikit aja. Ya kayak jalur kita mulai dari kampung kan gitu ya. Mulai dari kita. Gitu lah. Jadi begitu nanti saya buatkan jadwal dan jadwal itu nanti masuk di dalam kegiatan di dalam kurikulum kita yang dibiayai di BOS supaya teman-teman ini untuk pengembangan diri otomatis punya. Gitu. Nanti kan Itu ada naik pangkat sudah nggak ribet. Saya kira begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Bu Aurel, Bu